bandaranya sudah siap, pesawat sudah landing dan akan segera take off sebentar lagi, maka akses penunjangnya juga segera disiapkan. Terima kasih kepada Citylink yang sudah berkenan untuk melakukan penerbangan perdana ke Bandara Internasional Doho. Pesawat yang akan terbang baik itu ke Kediri maupun keluar dari Kediri akan full okupansi, dan akhirnya Citylink akan membuka rute setiap hari, dan maskapai yang tadinya tidak membuka di sini pasti akan menyesal. Jadi harus buka di sini. Saat ini terdapat 30 bandara internasional. Apakah diperlukan sebanyak ini? Negara-negara lain saya kira nggak melakukan ini. Coba dilihat. Dan 90% lalu lintas terpusat hanya di 4 bandara. Artinya kuncinya ada di 4 bandara ini, di Soekarno-Hatta, di Jakarta, Ngurah Rai di Bali, Juanda di Jawa Timur, dan Kuala Namu di Sumatera Utara. Peresmian Bandara Internasional Doho Kediri Jumat lalu setidaknya menjawab hoaks berkali-kali yang disampaikan oleh pejabat publik, terutama terkait dengan jadwal peresmian dibukanya Bandara Kediri. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Bupati Kediri, Mas Dito, gagal mendatangkan Presiden Joko Widodo meresmikan bandara? Bukankah ayahnya yaitu Pramono Anung menjabat sebagai Menteri Sekretaris Kabinet? Apakah ini terkait dengan mitos Kediri atau terkait kondisi politik tanah air di mana Presiden Joko Widodo sudah tidak lagi bersama dengan PDI Perjuangan? Pertama, Jokowi akan hapus 30 bandara internasional jadi 4 bandara. Presiden sejak awal menolak pembangunan bandara internasional di daerah. Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas dengan Menteri Perhubungan dan BUMN bertekad untuk meninjau ulang keberadaan 30 bandara internasional di Indonesia. 30 bandara internasional tersebut ditinjau ulang menjadi 4 bandara. Hanya 4 bandara internasional yang akan dipertahankan sesuai fungsinya sebagai pintu keluar masuk dari dan keluar negeri. Keempat bandara itu antara lain adalah Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, Bandara Juanda di Surabaya, Bandara Ngurah Rai di Bali, dan Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara. Namun dalam perjalanannya, Presiden Jokowi merestui pembangunan bandara internasional di Kediri. Berubahnya sikap Jokowi terkait pembangunan bandara di Kediri karena semua pembiayaannya ditanggung pihak investor. Tidak ada beban APBN dari pembangunan bandara Doho. Kedua, layang-layang putus Mas Dito di istana. Tidak seperti permulaan ketika masuk Kediri saat Mas Dito menjabat sebagai bupati. Saat itu Mas Dito sering disebut orang pusat sehingga kepentingan politik apapun, khususnya di Kediri, bakal terakomodasi. Namun sejak konflik politik di tanah air dan fenomena layang-layang putus Bupati Kediri dengan istana setidaknya memberikan gambaran bahwa Mas Dito menjalani batin yang kurang nyaman. Kedekatan dengan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung setidaknya bisa digunakan untuk mengakses kepentingan strategis dengan menteri di jajaran Kabinet Jokowi. Kenyataan sebaliknya, fenomena layang-layang putus menjadi hal yang mempertegas bahwa Mas Dito tak lagi sebagai orang pusat. Terbukti dari beberapa kali upaya untuk mendatangkan presiden ke Kediri selalu gagal. Demikian juga saat membangun Stadion Panjalu di Banyakan Kediri terjadi kendala. Pembangunan stadion tiba-tiba ditarik pusat oleh Kementerian PUPR. Sementara itu, sebelum pembangunan Stadion Panjalu, saat merencanakan pembangunan proyek stadion dengan anggaran APBN ke pusat ditolak. Ketiga, Kediri sebagai kota kutukan hanya mitos. Jauh sebelum pembangunan Bandara Doho Kediri rampung, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung sudah melarang Jokowi dan mewanti-wanti untuk tidak berkunjung ke Kediri. Kondisi ini berbeda dengan sikap Mas Dito, Bupati Kediri yang juga putra Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Mas Dito berharap Bandara Internasional Doho di Kediri diresmikan langsung oleh Jokowi. Momen tersebut disampaikan Pramono Anung saat berkunjung ke Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Bahkan saat itu pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo mengatakan hal tersebut hanya mitos. Untuk melawan mitos itu, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo menyarankan untuk ziarah terlebih dulu ke makam Mbah Wasil Kediri. Meskipun sekedar mitos, namun jika dipercayai sebagai hal yang benar, yang terjadi adalah kebenaran. Fakta membuktikan dua presiden RI jatuh dan lengser dari kekuasaannya setelah berkunjung ke Kediri. Dua presiden tersebut adalah Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid. Semua bermula saat di zaman kerajaan di Jawa, yaitu Kerajaan Kalingga. Di masa Kerajaan Kalingga, Prabu Kartikaya Singha bersabda bahwa barang siapa kepala negara yang tidak suci dan memasuki Kediri bakal jatuh. Sebuah tafsiran dalam kitab Babat Kediri juga mengisyaratkan apabila ada presiden masuk Kediri akan mudah diserang oleh lawan-lawan politiknya. Keempat,
Jantung pertahanan untuk latihan pesawat tempur terganggu. Lokasi tempat dibangunnya Bandara Internasional Doho Kediri adalah zona latihan pesawat tempur. Oleh militer, kawasan di sekitar Gunung Wilis itu ditetapkan sebagai jantung pertahanan udara. Beberapa sumber menyebutkan bahwa zona udara milik TNI AU di atas Gunung Wilis sebagai area latihan pesawat tempur menjadi polemik serius. Beberapa pejabat penting istana menolak pembangunan bandara di atas wilayah udara TNI AU. Apalagi di atas pegunungan Wilis itu dinyatakan sebagai jantung pertahanan udara nasional. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto jelang pembangunan Bandara Doho Kediri menyempatkan berkunjung ke markas pelatihan militer di Lanut Iswahyudi, Madiun. Pertengahan tahun 2023 lalu, Presiden Jokowi bersama Menteri Pertahanan Prabowo kembali berkunjung ke Lanut Iswahyudi, Madiun. Tentu saja kunjungan keduanya memiliki makna strategis karena saat bersamaan, zona udara pertahanan nasional di Pulau Jawa diakuisisi perusahaan swasta.